Perempuan juga kadang-kadang 9 tahun sudah menstruasi, ada haid. Nah, dia sudah menstruasi. Nah, umur 15 tahun ini batasan kalau 2 belum. Dia belum haid. Dia belum ihtilam, belum mimpi basah, tapi sudah berumur 15 tahun. Maka dia sudah akil balik. Makanya kalau nyantunin yatim tanya dulu, udah balik belum, Neng? Udah men belum, Neng? Udah head belum, Neng? Udah. Kalau udah masukin ke doa, Pak. Iya, jadi kita kamu udah mimpi basah belum? Udah kenal orang cakep, udah demen si A, udah. Masuk ke doa, Pak. Jadi jangan salah nih panitia yatim ya. Iya, betul. Harus teliti banget. Kita takut udah capek-capek kita malah salah. Dosa kita ya berarti ya. Ya dosa berarti panitianya. Enggak tepat sasaran. Iya. Yang bukan haknya. Betul. Tadi yang laki-laki mau minta diulang, Pak Ustaz. Apa tuh? Yang tadi balik. Kalau laki-laki tanda baliknya ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah. Kalau saya sih sering nyebutnya di sekolahan itu mimpi basah, nanya juga, Pak, ihtilam apa? Mimpi basah apa? Mimpi smackdown. Jadi kita mau ngomong mimpi apa? Ke anak-anak soalnya. Ke anak-anak kan. Jadi kalau perempuan sudah haid umur 9 tahun. Kalau belum 9 tahun sudah mens, berarti penyakit. Bukan darah haid. Darah haid menurut ulama 9 tahun ke atas. Paling cepatnya 9 tahun. 9 tahun. Ihtilam juga sudah 9 tahun. Udah 9 tahun ke atas. Ya. Gimana kan kalau sekarang mah anak sekarang mah getap-getap banget baliknya karena iya. HP iya betul. Belum waktunya udah tahu kemana-mana. Makanannya juga. Berarti anak laki-laki itu kan misalnya dia sudah naksir selawan jenis terus tapi belum mimpi basah udah termasuk balik ya. Iya. Tapi anak TK sekarang juga aku pacaran. Ya itu masih naluri lah. Anakku dulu gitu. Umur 15 tahun ke atas. Atau ada tanda-tanda yang lain anak yang tidak wajib puasa sabda Rasulullah. Rufi al-qalamu an salasin anin naimi hatta yastayqidha wa anil majnuni hatta yafiqa wa anis sabi hatta yablugha. 3 orang terlepas dari hukum. Enggak berdosa dia berbuat sesuatu. Larangan Allah. Orang yang sedang tidur hingga ia bangun. Maaf. Dia tidur, dia ngimpi. Dia nusuk orang. Enggak dosa. Menurut syariatnya. Padahal ditusuk orang itu ya, tapi dia lagi tidur. Iya. Karena nggak sadar ya, karena nggak sadar. Oh gitu. Oh iya. Tapi mimpinya kenyataan. Jadi orang tidur hingga ia bangun, hingga sadar. Orang gila sampai ia sembuh. Anak-anak sampai ia balik. Yang ketiga, kuat berpuasa. Orang yang tidak kuat puasa misalnya karena sudah tua, pikun tadi ya, atau sakit, maka tidak wajib puasa. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Barang siapa sakit atau sedang dalam perjalanan lalu ia berbuka, pulang kampung buka, silaturahim boleh, tapi dikode, maka wajib baginya mengqadha puasa nanti setelah bulan Ramadan sebanyak hari yang ditinggalkannya. Ini kita mau berangkat ke Magelang dah atau Medan. Daripada mah saya orang kuat nanti di perjalanan puasa malah saya jebol, mendingan nggak puasa dari sekarang mau berangkat. Tapi alhamdulillah saya mah semuanya puasa, Pak Ustaz. Alhamdulillah itu bagus. Ini kan apa ya, keringanan dari Allah yang diberikan kepada para hambanya karena Allah Maha Rahman dan Rahim. Untuk bersafar ya. Allah kasih. Untuk safar. Malah makanya di sini ayatnya pun di akhirnya Allah tutup dengan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra.
Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Iya. tidak menghendaki kesukaran bagimu. Iya. Surat Al-Baqarah ayat 185. Hmm. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amul miskin. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankan puasa, mengkodok, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang fakir miskin. Jadi dia mau kodok nih, sakit emang sakit lambung, kalau puasa nggak kuat, ya udah bayar fidyah. Tuh. Kedua, Mama Julia hamil, nggak puasa. Iya. Saya tanya, Mama Julia kenapa nggak puasa? Saya lagi hamil, Pak Ustadz. Takut ntar bayi saya kenapa-kenapa. Nah, ibu habis lebaran bayar kodok dan bayar fidyah. Ibu lagi nyusuin. Mama Julia kenapa nggak puasa? Anak saya lagi nyusu, takut air teh saya basi nanti anak saya mencret. Jadi kalau karena anak maka harus bayar fidyah dan kodok puasa. Tapi kalau saya nggak enak Pak Ustadz, saya kalau puasa ini hamil nggak enak, badan saya lemes. Iya. Karena dirinya kan? Betul, kayak orang Bukan tipes. karena anak. Bayar kodok Kodok. puasa saja, tidak bayar fidyah. Iya betul. Lagi nyusuin. Mama Julia kenapa nggak puasa? Saya lagi nyusuin, saya kalau nyusuin nih rasanya badan nggak enak kalau nyusuin. Kalau puasa, jadi saya bayar kodoknya juga. Gitu. Jadi kalau karena badan kita Iya benar. Nggak nyaman. hamil atau menyusui, maka cukup kodok puasa. Iya betul. Tapi kalau karena anak, maka harus bayar kodok dan bayar Fidyah. Tapi kalau gini Pak Ustadz, kita kan hamil tuh emang muntah dulu ya. Ya berhenti sampai 9 bulan gitu. Mana puasa gitu. Gimana itu? Itu karena badan. Itu Iya karena karena puasa. badan. Karena badan. Nggak usah puasa. Saya begitu tuh kalau Iya, memang. Malah tetangga saya ada kalau ngidam itu orang mau ngeliat matahari. Iya. Sampai rumahnya di ya Allah di hordennya rapat semua sama saya juga. Hah? Iya. Iya juga sama. Iya, saya kalau awal bulan muntah terus saya juga kalau lagi hamil awal-awal tuh muntah. Saya sampai 9 bulan Bu ya masih Oh, muntah. saya enggak sih, alhamdulillah 4 bulan doang. Tapi ngerasain Ramadan pas lagi hamil muda ngerasain cuma dapat berapa gitu. Itu ya, itu tadi syarat